Oke guys, masih dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Di hari terakhir pameran GPP Expo 2025 di Jakarta. Saat ini saya sedang berada di stand, salah satu stand terbesar ya di pameran ini, yaitu stand Gading Murni. Nah, bersama dengan saya adalah sang owner, Bapak Rudi Sunardi. Pak, gimana Pak? Baik, Pak. Terima sehat, kasih. ya? Amin, sehat-sehat. Nah, kita sudah sering sekali ya wawancara di setiap pameran, selalu wawancara. Nah, kali ini wawancaranya lebih spesial nih. Kita ingin mengulik histori, mengulik masa lalu. Gitu. Bagaimana sih sejarah awalnya dari Pak Rudi Sunardi merintis PT Gading Murni ini. Jangan lupa klik like and subscribe channelnya. Oke, Pak, ini pameran GPP Expo ini udah yang ketiga kalinya kalau nggak salah ya? Iya, betul. 3 kali, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan jumlah peserta, makin ramai, makin meriah. Nah, bagaimana untuk yang tahun ini, Pak? Ya, saya ikut GPP ini sejak dari awal ya Pak. Waktu pertama kali diadakan, itu yang dimana jumlah stand itu hanya setengah hall saja. Lalu sampai akhirnya yang kedua lumayan 1 hall ya. Lalu yang sekarang ini 2 hall ya. 2 hall. Nah, ini saya rasa ada perkembangan yang signifikan dalam jumlah penggaitan peserta ya. Dan saya lihat makin lama juga respon dari masyarakat juga makin baik, antusias ya. Dari segi pengunjung juga banyak ya. Banyak pemain-pemain printing besar. Kalau yang dulu event yang pertama kedua itu belum pernah saya temui ya. Sekarang sudah beberapa, hampir semuanya saya bisa temuin di pameran ini. Nah, itu bahwa membuktikan bahwa event ini sudah mulai dikenal dan sudah mulai diperhatikan oleh industri digital printing ini. Nah, berarti kan ini strategi yang luar biasa ya yang dilakukan oleh pihak HTGMI dan Wakeni ya. Iya. Sehingga dari awal yang kita sempat agak meragukan juga kan, sepi, tapi makin kesini makin tahun demi tahun ternyata makin ramai, makin banyak animonya, baik dari sisi peserta maupun dari sisi pengunjung. Iya. Nah, kalau dari sisi penjualan gimana Pak? Penjualan kebetulan berapa hari ini hari terakhir ya. Pagi hari masih pagi. 1, 2, 3 hari 1, 2, 3 itu penjualan kita cukup bagus ya. Sangat bagus ya, malah kami ada jual mesin UV double set 3,2 meter di event ini ya. Itu berarti menandakan bahwa investasi mesin di beberapa sektor industri pemain corporate itu masih berkembang. Dan sepertinya banyak owner yang datang ya? Banyak Pak, maka itu kita bisa membukukan penjualan untuk yang mesin-mesin premium kita kepada mereka ya, dan mereka jadi ambil. Jadi bahwa untuk kedepannya moga-moga aja situasi ekonomi di Indonesia ini bisa terus membaik ya. Kan kita tahu bahwa awal tahun itu kondisi bisnis juga drop lumayan ya. Jadi sekarang kita harapkan April dan selanjutnya sampai akhir tahun 2025 bisa naik lebih banyak lagi. Oke. Ya memang akibat dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, lalu juga ada perang dagang pula ya kan? Ya betul. Akhirnya mungkin juga berimbas juga ya. Betul. Mudah-mudahan ini perang dagang mulai ada sedikit perbaikan ya, mulai mendamai lah. Saya dengar kabar terakhir Amerika sudah mulai melunak juga. Dan saya dengar juga pemerintah sekarang juga sudah melonggarkan sedikit-sedikit kok untuk anggaran itu sudah mulai dilonggarkan. Tidak dikencengin 100% gitu. Ya dikencengin, tetap kencengin, tapi ada kelonggaran-kelonggaran. Moga-moga itu bisa membantu. Oke.
Makasih Pak untuk informasinya. Lalu ini Pak, yang menarik lagi di pameran GPP ini ada banyak mesin-mesin yang teknologinya baru ya. Iya Pak. Yang mungkin kemarin di APPP Expo di Shanghai itu booming, lalu sekarang udah dibawa ke Indonesia. Dan lagi-lagi ya, saya lihat dari sekian banyak vendor, Gading Murni selalu yang duluan gitu ya, memajang mesin. Ada Haikan yang embroidery, VDTF, dulu ada yang mesin yang white color white gitu ya, dan mesin UV DTF neon ya. Juga ada yang UV double side printing yang besar. Nah ini di mana resepnya Pak? Ya begini ya Pak, kita ini harus mencari satu terobosan baru. Ya. Sebetulnya untuk mesin-mesin baru itu vendor lain ini pasti dapat informasi lah. Ya. Perkembangannya itu pasti dapat informasi. Cuma tinggal sekarang ini vendor ini banyak atau berani nggak yang masukkan yang lebih dulu. Ya. Karena sesuatu produk yang baru itu belum tentu bisa langsung diserap oleh pasar. Ya, harus perlu edukasi dan lain-lain. Satu. Kedua, kita juga harus tahu kegunaannya dan pemakaiannya, kemana marketnya. Ya. Dan itu makanya kita selalu belajar dari edukasi itu untuk supaya kita bisa menciptakan peluang yang baik bagi pemain bisnis digital yang pertama kali jadi pionir untuk menjual jasa tersebut. Dan itu sih kita lakukan, ya biarpun kita harus menyediakan mesin itu lebih dulu daripada orang yang nyari, tapi kan kesempatan itu bisa kita showkan di situ. Kalau CWC yang dilihat ini sebetulnya sudah pernah dulu ada keluar, cuma teknologinya lebih lama ya. Nah sekarang teknologinya sudah baru ya, dengan hasil yang lebih baik dan lebih cepat ya, lalu juga hasilnya lebih konsisten. Maka itu kita display, kita jual lagi, karena CWC itu sebenarnya idenya udah lama sih. Ya memang sudah ada beberapa dulu sekali pakai sistem head yang lama-lama gitu ya. Kalau sekarang headnya sudah yang baru-baru ini sangat mendukung sekali CWC itu untuk lebih kalau buat color itu bisa berkembang lebih baik lagi. Lalu untuk yang pengembangan DTF, terus EcoSolvent, apa segala macam itu sekarang sudah mainnya sudah 8 warna, 9 warna. Ya flatbed juga gitu, DTF juga gitu, UV DTF juga gitu. Ya. Lalu ada juga pengembangan di mesin-mesin fluorescent, ya, fluorescent kita juga berkembang, ya, dan macam-macam lah. Jadi tinggal kita bisa memilih yang mana yang kita mau jalankan, itu aja sih. Nah, yang saya penasaran ya, ini sistemnya itu seperti apa ya dari produsen mesin ke supplier? Apakah misalnya ada misalnya contoh soal mesin eye color nih, dari produsennya, dari pabriknya itu ada teknologi baru gitu, misalnya double side. Nah, mereka tawarkan pasti kan ke Gading Murni sebagai autoris dulu. Ya. Itu sistemnya konsinyasi, udah taruh aja dulu di pameran, nanti kalau belum laku balikin lagi gitu, atau memang harus dibeli? Oh enggak bisa begitu. Ya kita harus beli Pak. Harus dibeli? Ya harus beli. Jadi gini. Contoh ya ini ya, masing-masing vendor kita punya keistimewaan masing-masing ya. Eye color itu unggul di sektor apa gitu ya, lalu yang lain di sektor apa gitu ya. Kita harus tahu ya. Dan kita harus bisa, makanya kenapa vendor kita itu banyak, karena kita tahu bahwa vendor kita ini kekuatannya di sini, vendor si B ini kekuatannya di sini, vendor si C ini kekuatannya di sini ya. Karena belum tentu vendor A ini yang spesialisasi di sini dia mau masuk ke bisnis yang dikerjakan oleh vendor B, belum tentu ya. Mereka konsisten pada pengembangan mesin yang jenisnya itu aja, lalu yang satu konsisten pengembangan di bisnis satu. Ada juga supplier kita, vendor kita yang khusus istilahnya berupa konsultan
bahwa perkembangan yang akan datang itu sedang mereka kembangkan ini. Ya. Jadi itu informasi sudah ke kita dulu. Dia memberikan feedback kita. Untuk nextnya di China itu akan ada, di Tiongkok akan ada pengembangan produk ini. Mesinnya sama, tapi fungsinya beda, Ya, tintanya beda, softwarenya beda, boardnya beda, ya, headnya juga beda. Tapi pada prinsip bodinya ya sama, seperti ini aja bodinya. Ya, maka ini kan contoh ya sekarang EcoSolvent 8 warna. Itu ada 2 macam. Ya, untuk foto atau untuk dekal. Ya, kalau dekal pasti pakai CMYK, LCLM, ORGB. Ya. Yang untuk foto ya pasti mainnya di CMYK, LCLM, LK, LLK. Ya, lalu tambah satu lagi warna apa. Jadi ya seperti itu pengembangannya. Jadi tidak bisa umpamanya mesinnya sudah di set ORGB untuk cetak foto gitu. Pasti hasilnya meleset, Pak. Nggak akan. Tapi mesinnya sama, look sama. Yang beda adalah boardnya dan lain-lain. Ya itulah makanya seperti contoh embroider ini ya. Embroider ini kalau Bapak lihat itu sama mesin DTF, UV DTF sama tuh. Ya, tapi fungsinya lain. Ya, bodinya juga kotak-kotak seperti itu, tapi fungsinya beda. Dan saya sudah tanyakan waktu kemarin membuat produk review Haikan yang embroidery itu bersama Pak Roni. Ternyata memang ada beberapa hal yang berbeda ya UV DTF. Beda. Termasuk sampai ke PET-nya pun berbeda. Iya beda. Size UV lamp-nya juga beda. Frekuensi atau frekuensi UV lamp-nya juga beda. Ya, ink-nya beda. Penanganan berbeda ya kan. Kemudian cara eksekusi pengerjaannya juga beda. Ini luar biasa ya. Yang lebih luar biasa lagi pada saat mengadakan mesinnya, Pak. Yang lain belum ada, Bapak udah ada dulu. Ya, itu hanya kemampuan finansial untuk membeli mesin dari China-nya ya. Gini, Pak, kalau kita masuk di bisnis ini ya, Pak. Ya, kita harus bisa membagi ya, yang mana kita harus investasi, ya, yang mana kita harus promosi dan mana yang kita bisa jual. Nah, kalau kita tidak mau spending money ya untuk membeli satu teknologi yang baru, itu juga perusahaan kita nggak akan maju. Ya akan berkembang seperti itu. Istilahnya kita menjadi follower. Ya. Kalau kita menjadi follower berarti kita tidak mendapatkan satu kesempatan untuk berkembang lebih baik atau lebih diketahui oleh publik bahwa perusahaan kita ini dagangannya adalah ini. Ya, kalau sekarang saya keluarin mesin yang baru-baru begini, orang ngasih datangnya ke Gading Muni. Aku mau lihat mesinnya Gading Muni yang ini sih. Nah, dia datang sini. Nah, kalau dia datang sini, dia bisa lihat lengannya juga kan. Ada kebutuhan, bisa negosiasi, ya jadi. Oke, keren sekali ya. Penjelasannya begitu detail dan begitu memahami ya. Memahami teknologi mesin Bapak ini luar biasa. Nah ini yang menjadi memancing pertanyaan saya lagi nih tentang personal, lebih kepada personal. Oke, untuk sebelum saya bertanya tentang itu, jangan lupa simak terus video-video dari Print Graphic Channel dan jangan lupa pula klik like and subscribe channel. Gading Muni terutama Bapak ini memang dari awal orang printing atau lulusan grafika kah atau kebetulan tersesat di dunia ini? Dia membuat suatu eye catching, lalu mempelajari juga majalah ini. Ya. Majalah ini banyak dilihat di halaman berapa aja. Saya dengar ada CEO baru. Apa CEO atau